Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita pada kali ini sudah memasuki pada bab 2, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi bab 2 pada bagian A yaitu kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terdapat 4 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Dan yang keempat yaitu makna alenia pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin pertama yaitu kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu konvensi. Konvensi yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, atau aturan yang berdasarkan kebiasaan dan berulang-ulang. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Setelah membahas mengenai Undang-Undang Dasar 1945, nah kita baru akan membahas mengenai kedudukan pembukaan. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu alasannya yaitu, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat rumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum Indonesia, kaidah pokok yang fundamental, dan sebagai sumber semangat untuk Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, silakan kalian buka di dalam buku cetak halaman 28 mengenai sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan atau amandemen terdiri atas 1. Pembukaan, 2. Batang tubuh atau pasal-pasal, 3. Penjelas. Kemudian, sistematika Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan atau amandemen yaitu 1. Pembukaan, 2. Pasal-pasal. Jika kita lihat dalam sistematika tersebut, setelah di amandemen, pembukaan tidak diubah, bahkan tidak akan pernah diubah. Karena apa? Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan inti dari pikiran atau gagasan para pendiri bangsa. Selain itu, alasan lain yaitu pembukaan tidak akan pernah diubah karena di dalamnya terdapat unsur politik, religius, moral, dan ideologi negara, yaitu Pancasila. Selanjutnya, poin kedua atau materi kedua yaitu hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan UUD 1945 merupakan perincian cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan. Hubungan proklamasi dan pembukaan UUD 1945 dapat kalian amati dari kedua naskah tersebut. Proklamasi kemerdekaan memuat 2 hal pokok, yaitu yang pertama, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Penjelasan hubungan pembukaan dengan proklamasi per alinea. Alinea pertama pembukaan
yaitu uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi atau pernyataan kemerdekaan, alinea kedua pembukaan, dan alinea ketiga juga merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi. Kemudian alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi atau tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Selanjutnya, materi 3 pada bagian A ini yaitu pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan yaitu sebagai berikut. A. Berdasarkan sejarah terjadinya. Bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. B. Berdasarkan isinya, bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara atau Pancasila, asas politik negara atau kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. C. Pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok kaidah negara yang fundamental ini di dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Secara hukum, pembukaan sebagai pokok kaidah yang fundamental hanya dapat diubah atau diganti oleh pembentuk negara pada waktu negara dibentuk. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain: 1. Pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. 2. Pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. 3. Cita-cita nasional. 4. Pernyataan kemerdekaan. 5. Tujuan negara. 6. Kedaulatan rakyat. Dan 7. Dasar negara Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 disusun dalam masa revolusi, tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah nilai-nilai yang luhur, universal, dan lestari. Apa arti universal dan lestari? Universal ini berarti bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Kemudian, apa arti lestari? Lestari mengandung makna mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Kemudian materi atau poin keempat yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea. Keempat alinea tersebut memiliki makna masing-masing. Adapun makna alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. A. Alinea pertama. Alinea pertama memuat 2 makna. 1. Memuat dalil objektif atau berdasarkan fakta, yaitu penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena itu, penjajahan harus dihapus agar semua bangsa di dunia dapat mendapatkan hak kemerdekaannya sebagai bentuk penerapan dan penegakan hak asasi manusia atau yang disebut dengan HAM. 2. Memuat dalil subjektif, yaitu partisipasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan. Makna alinea kedua. Alinea kedua ini mengandung adanya ketetapan dan penajaman penilaian yang menunjukkan bahwa 1. Perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampai pada tahap yang menentukan. 2.
momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. 3. Kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir, melainkan masih harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam Alenia ini juga menjelaskan cita-cita bangsa seperti yang sudah dijelaskan tadi mengenai merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan makna kata per kata dari merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang merdeka yaitu negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Itu arti merdeka. Kemudian, bersatu yaitu bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis atau letaknya maupun sosial. Kemudian, berdaulat mengandung makna bahwa negara Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan dengan negara lain. Kemudian, penjelasan adil mengandung makna bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Keadilan ini berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Yang terakhir, arti dari kata makmur, yaitu negara menghendaki untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Kemakmuran itu sendiri tidak hanya secara material, tetapi juga mencakup kemakmuran atau kebahagiaan spiritual maupun batin. Selanjutnya yang C, makna alenia ketiga. Alenia ketiga ini menggambarkan adanya keinginan kehidupan yang berkesinambungan, keseimbangan antara kehidupan spiritual dan material, serta keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Alenia ini memuat tentang yang pertama atau 1, memotivasi spiritual yang luhur serta suatu pengukuhan dari proklamasi kemerdekaan. 2. Ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmatnya bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, mempertegas, alenia ketiga ini mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir yaitu makna alenia keempat. Alenia keempat memuat prinsip-prinsip negara, yaitu sebagai berikut. 1. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki diadakannya Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini adalah batang tubuh atau pasal-pasal. Kehendak ini menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum. 3. Bentuk negara dan sistem pemerintahan. Bentuk negara Indonesia yaitu republik dan sistem pemerintahannya yaitu berkedaulatan rakyat atau demokrasi. Kemudian yang terakhir makna alenia keempat yaitu memuat mengenai rumusan dasar negara. Kalian sudah paham isinya yaitu Pancasila. Baiklah anak-anak, demikianlah yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan benar. Jika ada yang belum paham, silakan nanti ditanyakan ketika kita tatap muka di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.